Itu pas banget dia buka pintu kamarnya keluar, mau ke dapur. Si cewek ini nih. Si cewek ini Oke. pakai celana gemes, tahu Bang? Celana gemes. Celana gemes tuh celana yang pendek banget ngejiplak. Oh, oke. Pakai. Oh, Kamu ada celana yang lain nggak? Saya bilang gitu kan. Ya udah deh Bang, nanti saya ganti, saya mau ke dapur dulu sekalian ambil minum gitu. Duduk dulu, saya bilang gitu kan. Saya tuh lupa lagi, harusnya disuruh ganti dulu, malah disuruh duduk. Duduk dia sambil malingin paham kan numpang nih gini nih gitu kan. Terus mau ngomong malah jadi kelihatan ke situ. Dia lagi duduk di tangga di pojokan, ambil Bang. Sambil begini Bang. lagi. Dia lagi, saya gimana ya, bingung ya. Ya udah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Senyaman apa? Senyaman kamu naikin. Aduh, udah ngawur dah. Oke, penonton. Jadi hari ini saya kehadiran tamu spesial. Dia adalah seorang lelaki tampan, lelaki tangguh. Dia adalah seorang host juga di salah satu channel mistis yang lumayan terkenal ya. Teman-teman pasti tahu deh. Dia biasanya pakai logonya begini nih. Ya pasti tahu kan. Nggak usah nunggu lama-lama. Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Dani. Waalaikumsalam. Waduh. Lebay banget tadi. Apa tuh? Iya dong, seorang lelaki tampan. Iya, karena yang nyaman cuma saya, Bang. Iya. Nggak boleh ada lagi yang lain. Sekarang aja nyaman, apalagi dulunya ya. Oh iya, benar. Duh, Bang Dani. Siap. Ini benar-benar spesial nih hari ini di studionya AJB ya. Oke. Jadi saya kehadiran Bang Dani nih mau hadir ke sini nih. Ini sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu. Sama, saya juga bingung. Kenapa bisa sampai ada di sini nih gitu. Iya, jadi buat informasi aja sama teman-temannya. Jadi kita sesama konten kreator ini memang suka menjalin silaturahmi gitu ya. Ya nggak menutup kemungkinan juga kita saling bertukar cerita nih. Harus dong. Gitu, sama-sama saling mensupport. Tapi yang bikin saya penasaran gitu, Bang Dani kan hadirnya di studio AJB nih. Jadi studio AJB ini terkenal dengan konten-konten yang 21 nih Bang. Waduh, untung saya udah lebih lagi. Nah, jadi nih yang bikin saya penasaran nih Bang Dani punya kisah 21 yang mau dibagikan atau kisah horor lainnya nih. Biar teman-teman gak pinisirin Bang. Yeah. Jadi mungkin Bang Dani bisa langsung cerita ya. Oke Bang. Oke, silakan Bang. Jadi sebelumnya saya makasih banget nih udah ngundang saya gitu. Dan ini pengalaman pribadi saya nih. Wow. Ya. Pribadi ya? Pribadi. Oke. Dan ini belum pernah saya ceritakan kemanapun. Wah, mantep nih. Jadi gini, saya kenalin dulu ya. Saya tuh tinggal di salah satu daerah Kota Depok lah. Oke. Dan saya tuh kegiatannya seperti biasa, ya ngonten kayak gitu. Jadi saya tinggal sama keluarga gitu. Jadi maksudnya dalam satu lingkungan di situ ada rumah saya, ada rumah om saya, ada rumah saudara-saudara saya. Oh, berarti satu blok ini keluarga semua ya. nih? Oke. Dan termasuk di situ tuh ada studio saya. Oh, ada studio juga di situ? Ya, dan itu letaknya itu paling depan di deket sama gerbang. Oke. Gerbang depan itu Pintu masuk ya? Ya, pintu masuk. Oke. Gitu. Dan studio saya tuh 2 lantai. 2 lantai? Ya, di bawah itu studio TikTok buat ya kegiatan nge-live dan sebagainya.
sama ruang tamu. Oke. Di atas itu studio YouTube, podcast, Oke. sama kamar-kamar karyawan. Oh, udah kamar-kamar karyawan Tim lah, juga di tim situ. gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi di depan tempat tinggal itu masih ada space kayak tanah kosong lah ya. Jadi dalam satu lingkungan itu ada rumah dan ada space kosong yang belum diapa-apain. Oke, kebayang. Nah, di pojok sana tuh ada bedeng. Bedeng. Jadi bedeng itu semacam gudang lah ya. Ya. Tapi sementara gitu. Jadi tempat nyimpen bekas-bekas bangunan dulu nih, misalkan kayak porselen, batu-batu, kawat-kawat atau besi-besi bekas pondasi lah gitu yang masih nggak kepake, kita simpen situ. Oke. Dan itu sama 2 lantai. Oke. Di bawah itu yaitu bahan bangunan, di atasnya itu kayak kosong, jadi dulunya dipakai buat tempat tidur si tukang-tukang. Oke. Kayak ya, gitu. Ya, paham saya. Nah, lingkungan saya tuh dibilang saya namain Jalan Buntu. Ya, ini terkenal nih. Saya sering nonton juga di TikTok nih. Masa sih? Iya. Malah saya kan pernah nyasar juga di situ. Serius? Iya, didiemin saya sampai ke makam. Ya, just info aja nih. Jadi sebenarnya saya pernah main ke studio Jalan Buntu ya. Yeah. Sengaja saya dikerjain. Yeah. Ya bang, terus aja bang. Pas mentok kuburan. Biar ingat ini masa depan. Oh iya benar. Nah, jadi dari rumah saya itu kurang lebih ya 50 sampai 70 meter lah. Itu tuh udah kuburan. Yeah. Tapi kuburannya itu pemakaman bukan umum. Oh, keluarga ya. Jadi itu tuh tanah wakaf, luasnya tuh kurang lebih 1 hektar lah kalau sekarang gitu ya. Dan di situ tuh memang mayoritas warga di situ gitu. Gitu. Jadi yang punya KTP di situ lah istilah gitu. Dan itu kuburannya itu pemakamannya itu udah lama banget katanya. Saya sebelum bikin konten tuh kan udah riset dulu gitu, tanya-tanya sama sesepuh sama aparat di situ. Jadi memang sudah ada sebelum Indonesia merdeka tuh sudah ada. Gitu. Wah, lama banget. Dan kebetulan saya pindah ke situ tuh 2019. Sebetulnya saya di situ tuh bangun 2017, tapi pindahnya 2019, jadi 02 tahun. Dan saya tuh kenal banget sama almarhum Pak RT di situ dulunya. Okay. Jadi di situ tuh saya di-guide aja sama RT tuh, dikenalin silsilahnya lah pemakaman di situ. Nah, jadi kegiatan saya itu kan bikin konten gitu ya, produksi lah, sama kayak jejak backpacker sama Ale jejak backpacker juga sama kayak gitu. Nah, pada saat itu saya tuh lagi ngonten kurang lebih jam 11 malam nih bang. Dan itu tuh maksudnya bukan niat ngonten, tapi karena biasanya tuh saya pulang kegiatan tuh jam 9, tapi belum bisa tidur. Nah, saya tuh ngelihat di CCTV nih, anak-anak masih nongkrong di depan gerbang. Kan suka ada meja kecil lah, pada ngopi, pada ngerokok di situ. Terus, ya udahlah daripada nggak bisa tidur, saya turun tuh. Ya ke bawah gitu. Terus nggak lama, saya ngelihat nih, pas lagi ngobrol kebetulan ini gerbang di sini. Jadi gerbang tuh ada bolong-bolongnya gitu ya. Yeah. Ngobrol begitu, ada orang nih jalan cepet. Oke. Terus kata si Agil nih yang jaga gerbang gitu, itu tuh ada cewek katanya gitu. Terus saya bilang, mana? Itu barusan coba lihat gitu. Terus saya biasa keluarin handphone gitu kan. Saya buka gerbang, saya bilang, Bu, Jalan Buntu Bu gitu. Dia nggak nengok, jalan aja terus. Oke. Cepet gitu. Terus saya bilang, Gil, nanti kamu nyusul ya bawa senter. Saya duluan, kasihan soalnya cewek kan gitu kan. Takutnya nyampe kuburan kan kaget gitu kan. Akhirnya saya susul nih, sedikit jalan cepet gitu ya. Sambil nyalain handphone gitu. Nyampe di Gapura kan di situ ada tulisannya bukan pemakaman bukan umum gitu kan. Ada lampunya juga kan. Begitu masuk nggak ada orangnya. Nggak ada. Si cewek itu nggak ada. Oke. Padahal saya ngeliat banget
itu cewek jalannya ke situ. Akhirnya kan kalau di pemakaman itu jadi nggak ada jalan lain nih. Udah pokoknya udah ke pagar gitu ya. Buntu lah ya. Iya buntu. Jadi kalau misalkan kita jalan ke kiri nih, itu balik lagi muter lagi ke depan lagi. Oh, ketemu jalan itu lagi. Muter lagi gitu. Oke. Dan akhirnya saya inisiatif buat yaudah deh saya jalan dulu nih ke kiri nih. Nyampe di situ tuh ada pohon nangka besar. Terus saya ngeliat si cewek itu tuh lagi kegeletak bang, kayak gini bang, di tanah, di samping kuburan, lagi tergeletak gini. Kan waktu itu saya nggak prepare ya, jadi cuma pakai lampu HP gitu. Saya deketin nih, wah iya bener, cewek. Jadi pakaiannya itu pakai kaosnya tuh navy blue, pakai jeans hitam yang modelnya tuh kayak belel-belel gitulah gitu ya, beladus gitu, sama sandal jepit gitu. Tapi jepitnya bukan jepit banget, maksudnya jepit cewek gimana sih? Jepit aja. Ya. Iya. Ya kalau cewek kan emang ngejepit. Oh, bukan jepit tahan. Iya, jepit aja. Jepit aja, oke. Nah, dia tergeletak sambil ini gendong tas. Tasnya itu saya inget banget warnanya hijau army. Oke. Nah, terus saya ya kan cewek ya, saya agak takut juga gitu kan. Jadi saya nggak sempat sentuh nih. Jadi saya cuma bilang bu gitu, bu. Tapi dia diem aja gitu kan. Nah, ya udah karena saya gimana ya, jadi mau gimana gitu. Akhirnya saya sentuh pundaknya bang. Saya bilang gini, digoyang-goyang, bu. Bangun. Terus akhirnya dia langsung, belum. Oh belum ya. Dia buka mata tuh. Terus saya tanya, bu, kenapa? Dia bilang gitu kan. Bangun ya. Terus dia bilang, pusing katanya. Kenapa bisa sampai tidur di sini, geletak di sini? Saya pusing katanya gitu. Jadi bang, itu wajahnya itu sebetulnya bukan ibu-ibu, masih muda. Oh masih muda nih. Iya, cuman kan karena saya nggak tahu ya awalnya, jadi saya panggilnya ibu aja gitu. Karena kan ya formal lah gitu. Cakep. Cantik nih. Wajahnya putih, hidungnya mancung, bibirnya tuh merahnya tuh bukan merah lipstick, bukan. Merah-merah pink gitu. Bener, merahnya tuh bener gitu. Yang saya tahu ya gitu. Rambutnya itu hitam, tapi hitamnya tuh benar-benar hitam. Lurus. Dan itu di belah tengah gitu. Itu idola saya banget tuh. Masa? Iya, yang rambutnya lurus-lurus gitu, Bang. Akhirnya saya bilang, bangun. Saya bilang, pusing katanya. Kamu mau kemana? Saya bilang gitu. Namanya siapa? Terus dia bilang, saya Maya katanya gitu. Maya. Kamu mau kemana? Saya mau ke tempat teman saya. Di mana? Terus dia ngeluarin kertas di sakunya. Ini bang katanya. Wah kalau ini jauh dari sini. Jadi kertasnya itu alamat. Di Tangerang tuh. Tangerang. Ya. Terus coba kamu ada handphone nggak? Coba kamu telepon. Nggak, saya nggak punya handphone katanya. Hah? Serius nggak punya handphone? Iya. Kamu dari mana? Saya bilang gitu kan. Oh saya dari, dia jadi tinggalnya itu di salah satu daerah di Kabupaten Bandung. Jauh banget. Iya, saya bilang, kamu dari mana sebelum dari sini? Saya dari terminal Kampung Rambutan. Oke. Terus bisa sampai ke sini gimana cara? Saya bilang gitu kan. Saya nebeng-nebeng katanya gitu. Dari Rambutan itu saya nebeng mobil, dia bilang saya mobil buntung. Maksudnya pick up mungkin ya gitu kan. Terus nggak tahu saya diajakin macem-macem katanya sama supirnya. Akhirnya saya maksa turun katanya gitu. Diajakin macem-macem? Iya mungkin ya namanya cewek cakep gitu kan ya. Terus saya akhirnya nebeng ibu-ibu naik motor katanya. Terus saya diturunin di Lebak Bulus karena
si ibunya tuh beda arah. Oke. Dia kan mau ke Tangerang, si ibunya tuh mau ke Pondok Indah. Oke. Dia beda arah. Dia kata si ibunya, Dek, kamu turun di sini aja. Nanti dari sini kamu naik angkot ya, katanya gitu. Nah, sama ibunya tuh dia dikasih uang 5.000. Kamu naik angkot ini aja, katanya. Ini bisa sampai ke terminal Tangerang, katanya gitu. Nah, ternyata sampai di terminal itu dia tuh dipalakin sama tukang ngamen jalanan itu. Oke. Nah, terus dia bilang, ya udah saya kasih aja semua duitnya yang ibu kasih gitu. Terus saya bilang, kamu memang dari rumah kamu nggak bawa duit? Saya bilang gitu. Bawa bang, tapi saya cuman bawa 200.000, itu kepake buat ongkos sama buat makan, katanya gitu. Dan sisanya itu dia habis juga dipalakin. Terus dia bilang, aduh gimana nih, saya bilang, yaudah sini KTP kamu, saya bilang gitu. Dia ngasih KTP, dan di situ KTP-nya dia belum kawin, Single ya. single. Tahu nggak umurnya berapa bang? Berapa? 19. 19. Serius? Anjir. Udah banget. Jadi cewek cakep 19 tahun dari kampung. Ya dari kampung, kabupaten gitu. Terus nggak lama tuh saya ngelihat ada ini center kan. Ternyata si Agil, sini Gil. Telepon Didit, saya bilang, bawa motor. Akhirnya telepon Didit tuh. Karena si cewek ini, si Maya ini nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Dia bilang lemes. Saya tanya, kamu sakit? Enggak. Kamu udah makan belum? Tadi makan subuh jam 5 di rumah. Oke, pantas aja. Jadi dia tuh terlunta-lunta di sepanjang jalan, katanya gitu. Kamu mau ngapain ke tempat teman kamu? Jadi dia itu sebetulnya nggak tahu temennya itu siapa. Ya. Dia itu kenalnya di online, bang. Walah, oke. Saya tanya, kamu kenal dari mana ini teman kamu? Saya kenal dari sosmed gitu ya. Oh, baru tahu, baru kenal dari sosmed. Iya. Terus mau ngapain? Saya ditawarin kerja. Loh, kamu kok bisa percaya? Iya, soalnya saya udah kenal lama di sosmed, katanya. Terus dia itu udah bayar DP 300.000, bang. Oke, buat masuk kerja ya? Masuk kerja, buat jadi pelayan resto. Saya tanya, kamu sebelumnya kerja apa di kampung? Saya nggak kerja, nganggur aja, di rumah rebahan, katanya gitu. Terus kamu udah izin orang tua belum? Sudah, katanya gitu. Diizinin kamu ke ini, diizinin, katanya gitu. Oh yaudah, akhirnya si Didit datang bawa motor, dinaikin lah ke motor si Maya ini. Bertiga, gonceng 3. Enggak ada yang berani, bang, nanti takutnya gimana kan, gitu kan. Jadi Didit bawa motor, si Maya di belakangnya. Nah, kita pegangin dari belakang, pundaknya. Si Agil bawa tas. Si Didit enggak ya? Enggak. Takut jatuh gitu? Enggak, dia cuma nempel aja gini. Oke. Nempel ke punggungnya si Didit. Nggak tahu si Didit rasanya gimana. Soalnya dia tuh cuman diem aja sambil ini, kan pelan-pelan tuh. Cuman diem aja, tapi agak mesem-mesem gitu. Gitu ya, saya nggak nanya di situ. Nanyanya entar aja dah gitu kan. Gitu. Nah, ini jujur, bang, 19 tahun loh. Bisa sampai malam-malam kayak gitu. Itu bahaya sih. Gimana ya? Badannya tuh udah ibaratnya kalau jadi artis mah, jadi model mah masuk, bang. Masuk ya. Cakep, bang. Maksudnya langsing berisi lah gitu. Ya, padat ya. Iya, jadi nah begitu ya. 19 tahun loh gitu kan. Ya kebayang sih. Anak sekarang kan bongsor ya. Ya kan? Nah, begitu nyampe gerbang rumah. Kan dikunci tuh, karena kan pada keluar gitu kan. Jadi di studio itu, kalau kita habis syuting, saya bebasin besoknya libur. Boleh pulang.
editor boleh ngedit di rumah, pokoknya libur. Tapi yang ada di studio itu cuma 2, si Didit sama si Agil. Oh, oke. Di standby ini. Standby, suruh jagain studio aja. Padahal studio nggak ada apa-apanya. Oke. Cuman kompor, piring kayak gitu. Jadi alat-alat saya bawa gitu. Kayak kamera tuh semua saya bawa yang berharga itu. Jadi paling di situ cuman kursi kayak gitu doang lah, kasur kayak gitu. Ya, yang penting ada isinya lah, ada orangnya lah. Iya gitu. Nah, begitu lagi dibuka gerbang, dia kan turun tuh. Saya bilang, udah bisa turun belum? Bisa. Terus dia turun dari motor sambil pegangan si belakang motor tuh apa namanya ya? Pegangan yang di belakang itu. Ya. Pas lagi berdiri dia jatuh bang, pingsan. Itu tuh di jalan itu kan ada kubangan air, itu basah itu. Anjir. Itu jatuhnya si badan tuh tengkurap bang. Oh, pala duluan. Iya gini nih. Terus saya bilang, aduh, saya bilang, Gil, bangunin Gil. Gitu. Nggak sempet ketahan. Nggak ada, karena mikirnya dia udah bisa berdiri. Oh. Ternyata dia sempoyongan jatuh gitu. Jadi muka ke bawah. Sama si Agil dibalikin. Itu pasti balikin bang. Ini ngejiplak. Karena basah kan. Iya. Berbentuk gitu ya. Itu ngejiplak bang. Dan si saya, si Agil, si Didit tuh, si Didit lagi buka. Ngelihat gitu diem dia. Oke. Dasar laki-laki ya. Itu saya kan lagi ngevideo gitu, saya cuma, cepetan bangunin, malah pada diem. Oh iya, bangunin si Agil sama si Didit. Akhirnya apa namanya, di gitulah dirangkul. Dia di gitu si tangannya tuh. Terus saya yang buka gerbang gitu. Terus akhirnya sama mereka berdua digotong tuh. Nah, dibawa ke studio. Terus sama mereka tuh di sofa. Oke. Sofa. Terus saya bilang gini, ya udah saya pulang dulu, saya bilang kan. Karena kan tadi saya tuh keluar tuh belum ngunci pintu nih bang. Jadi cuman gerbang doang. Jadi pintu rumah saya nggak dikunci. Karena tadi kan saya niat cuma nongkrong di depan. Jadi nggak ingat. Saya bilang saya pulang dulu. Nanti saya balik lagi ke sini. Nih jagain. Oh iya katanya. Nah nggak lama ya 10 menit saya balik nih. Si Agil sama Didi itu lagi nyuci motor. Terus bilang, itu cewek ditinggalin aja tuh di dalam. Iya di dalam. Terus ngapain nyuci motor malam-malam? Ini blok tanah kuburan. Karena kan abis hujan kan. Jadi dibawa ke tanah tuh kotor semua gitu. Terus akhirnya si cewek itu pas saya masuk ke studio, cewek itu udah duduk bang. Duduk diem aja gini aja. Saya bilang, nih cewek diem aja, kotor aja cantik bang. Kotor aja cantik gitu. Nah terus kamu udah enakan? Saya bilang, udah bang. Mau makan nggak? Boleh. Katanya. Akhirnya dia masih makan, ambil makan tuh. Saya tanya, kamu kenapa bisa percaya sama teman kamu? Saya bilang gitu. Sekarang kan zaman penipuan gitu ya. Kenapa sih bisa sampai percaya gitu kan? Ya gimana? Kan saya juga pengen kerja. Di rumah saya diomelin orang tua mulu katanya. Karena nggak ada kegiatan katanya. Ya udah. Saya bilang, kebetulan nih di studio ini nggak ada yang bersih-bersih. Saya bilang, mau nggak kamu kerja di sini bersih-bersih? Saya bilang gitu. Mau katanya. Serius? Iya beneran mau. Gini aja, ini sementara aja. Nanti kalau udah sehat, udah enakan, saya anterin ke tempat kerja yang mau kamu tuju. Saya bilang gitu kan. Iya boleh bang katanya. Ya udah. Kalau gitu, kamu sekarang makan dulu, habis itu makan. Ini mandi, saya bilang, bersih-bersih. Nih, kamar kamu, yang ini nih, saya bilang. Jadi, sofa, maju dikit tuh udah kamar tuh. Nah, itu, di dalam kamar tuh udah ada kamar mandinya, bang. Nah, di atas, saya bilang, itu tempatnya cowok-cowok, gitu. Kamu di bawah aja. Oh iya, bang, katanya gitu. Ya udah, kalau gitu, saya tinggal ya. Besok, saya kesini lagi pagi-pagi. Nah akhirnya udah dia makan. Habis itu dia mungkin mandi gitu. Nah saya nih di luar sama mereka bertiga. Nah habis itu ngobrol sebentar, ngomongin anak ini nih si Maya ini.
ngobrol bertiga tuh mereka. Ini cewek nekat banget gitu, tengah malam itu bisa diculik siapa aja bang. Udah cakep gitu kan. Betul. Nah terus ya udah deh, saya balik dulu, kalian jagain. Ya siap katanya gitu. Terus saya mau pulang tuh, saya mau numpang kencing dulu di studio. Tahu nggak bang, pas saya masuk tuh ya, kan kamar mandi tuh ada 2. Satu di dalam kamar itu yang ditempatin Maya, yang satu di sebelah kanan. Itu cuma toilet aja, samping dapur. Itu pas saya masuk, ngedeketin pintu kamarnya si Maya, itu saya dengar suara bunyi. Oh, serius bang? Saya sampai diem gini nih di pintu bang. Ini bang. Ya. Wah, Terus saya balik keluar dong. Saya bilang, sini. Sini, kenapa? Sini, saya bilang. Diem ya, nggak usah ngomong. Sini, diem. Kita tuh bertiga di pintu bang. Terus, katanya. Kita tuh lihat-lihatan bang. Diem loh. Terus habis itu kan kedengaran suara pintu, krak gitu kan. Udah kita pada keluar. Mungkin dia baru selesai dari kamar mandi gitu ya, terus keluar. Terus saya bilang gini, pada tidur, nggak usah ngomong apa-apa. Besok kita ngobrol. Udah malam nih, itu udah hampir jam 12-an bang. Akhirnya saya pulang gitu. Pulang nih ke rumah. Ini cuman ke samping lah istilahnya gitu ya. Terus mandi, rebahan, mikir saya di situ. Kenapa dia? Berbuat apa dia? Iya, ngapain dia gitu kan? Ya. Nggak ada CCTV di kamar mandi ya? Nggak ada bang. Oh, nggak ada. Kalau ada mah saya udah nonton kali bang. Iya. Jadi CCTV saya tuh cuman di teras kayak gitu, di gerbang, di belakang, kayak gitu. Paling ya di ruangan tamu gitu, sama studio syuting. Tapi kalau di kamar mandi nggak ada yang tahu. Nggak ada. Nggak ada. Saya perlu ngobrol lebih dalam nih Bang Darinta. Jangan diajak si Bang Angga. Iya, berdua aja. Jadi mikir tuh di situ. Aduh, saya bilang, kenapa nih orang ya? Tadi ketemu seperti nggak berdaya gitu. Begitu dibawa masuk, saya ngedenger aneh banget gitu. Akhirnya nggak tahu lagi mikir ketiduran bang. Tiduran. Biasa nih pagi-pagi itu saya ada kegiatan dulu, biasa kerjaan dikit lah. Jadi saya harus keluar rumah nih. Pulang siang, sekitar habis zuhur lah gitu. Langsung nih begitu nyampe rumah, saya nggak ke rumah dulu, langsung masuk studio, saya bilang gitu. Terus Maya mana? Saya bilang gitu kan. Di situ ada si Agil, di luar nih si Agil tuh lagi ngerokok di luar. Maya mana? Ada di dalam katanya gitu. Di mana? Di kamarnya katanya gitu. Si Didit mana? Didit lagi cari narsum katanya gitu. Cari narsum tuh tahu kan ya, narasumber lah gitu. Oh ya udah, saya bilang. Percaya? Maksudnya? Didit lagi cari narsum. Ya, nama juga laki-laki ya. Ya biarin aja lah, udah dewasa ini gitu kan. Nah, begitu saya masuk studio, itu pas banget dia buka pintu kamarnya keluar, mau ke dapur. Si cewek ini nih. Si cewek ini pakai celana gemes, tahu bang? Celana gemes. Celana gemes tuh celana yang pendek banget ngejiplak. Pakai. Duh, pikiran gue udah kemana-mana nih, tolong. Tapi pakainya tuh, jadi bajunya tuh yang longgar gitu. Jadi si bajunya tuh panjang, kayak nutupin sebagian celana gemesnya. Paham kan ya? Paham. Nah, bawa sapu. Saya bilang, Maya, mau kemana? Saya mau lanjutin bersih-bersih gitu. Emang kamu tadi udah bersihin apa? Saya baru bersihin lantai atas katanya gitu. Ini sekarang mau bersihin bagian bawah gitu kan.
emang kamu udah tahu? Udah, tadi pagi di briefing sama Didit katanya. Saya bersihin ini. Terus dalam hati, si Didit bener nggak ya nge-briefingnya gitu kan. Karena apa? Semalam saya dengar itu, si Didit dengar itu, si Agil juga. Kita sepemikiran sebenarnya. Gitu, jadi jadi saya tuh jadi banyak kecurigaan sama anak-anak nih, jadi kotor ya pikiran tuh ya. Nah, akhirnya sini sebentar saya bilang gitu kan. Saya mau tahu kamu nih, karena kita baru kenal sebentar, saya bilang gitu kan. Kamu ada celana yang lain nggak? Saya bilang gitu kan. Emang kenapa bang? Gitu. Bukan, ini kan di sini tuh ada keluarga saya, ada anak-anak, saya bilang. Nggak enak kamu pakai celana kayak gitu, saya bilang gitu kan. Orang baik bisa jadi jahat, saya bilang gitu kan. Gitu. Tapi saya di rumah biasa gini bang, katanya. Iya, tapi kan ini di tempat kerja, saya bilang gitu. Ya udah deh bang, nanti saya ganti, saya mau ke dapur dulu sekalian ambil minum, gitu. Duduk dulu, saya bilang gitu kan. Jadi saya tuh lupa lagi, harusnya disuruh ganti dulu, malah disuruh duduk. Duduk dia sambil malingin paham kan numpang nih gini nih gitu kan. Terus mau ngomong malah jadi kelihatan ke situ. jadi hilaf gitu. Astaga, jadi aduh gue bilang. Saya bilang, Maya, saya butuh KTP kamu sama surat-surat yang lain. Karena saya harus lapor sama RT, saya bilang gitu kan. Oh yaudah deh bang, saya ambil dulu. Nah, dia ngambil tuh. Dia ngasihin. Ternyata kakaknya itu dia sendiri bang. Nggak ada nama orang tua. Nggak ada nama, mungkin saudaranya adik atau kakak, nggak ada. Jadi cuman Maya, bla bla bla, sendiri aja. Satu orang doang. Statusnya belum tahu ya. Oke. Itu yang saya bingung gitu kan. Kok bisa ya? Ya udah, saya pinjem ya, saya bilang gitu kan. Ini kan fotokopian, kamu masih punya nggak nih kakaknya? Ada, soalnya kan saya mau ngelamar, jadi saya udah bawa katanya gitu, udah di copy. Kalau KTP emang belum katanya gitu. Ya udah, KTP-nya saya foto aja nih, cekrek gitu. Balikin lagi, saya cuman bawa kakak sama foto yang ada di HP gitu. Nah sekarang gini, kamu sebetulnya di kampung itu tinggal sama siapa? Saya sama ibu sama bapak tiri katanya gitu. Oh, terus punya adik nggak? Punya adik satu kecil katanya gitu. Nah, kenapa kamu sampai kerja jauh? Kenapa nggak nyari kerja di kampung aja? Saya nggak nyaman kalau kerja di kampung. Soalnya risih katanya gitu. Jadi lebih baik saya merantau. Ya udah, gimana caranya ngehubungin orang tua kamu? Saya juga bingung bang katanya gitu. Ya udah, hafal nggak nomor HP-nya? Sini, biar saya yang telepon. Nggak hafal katanya gitu. Oh ya udahlah, kalau gitu saya minta izin nih, mau ngecek alamat rumah kamu. Oh iya bang katanya gitu. Terus biasa telepon Didit, coba kamu datang ke alamat ini. Terus cek alamat tempat kerjanya yang waktu itu kertas tuh, yang di Tangerang. Siap katanya. Mana dulu nih? Tangerang dulu deh, dia bilang gitu. Ya udah, berarti ke rumahnya besok ya katanya gitu. Ya, berarti malam ini saya nggak balik ya, kata si Didit gitu. Saya ini aja nanti dari Tangerang saya langsung ke Bandung katanya gitu. Ya udah terserah kamu lah, saya bilang gitu. Nah habis itu singkat cerita nih bang, tiba waktunya malam. Nah karena saya tuh kalau malam biasa lah ngeliatin CCTV lingkungan ya. Jadi malam itu si Agil jaga di depan nih di gerbang, si Maya ini di studio sendiri. Nah, kita itu udah tahu satu sama lain jam kerjanya. Jadi si Agil itu kalau udah jam 11 malam, dia tuh ngunci gerbang.
Habis itu masuk tidur gitu. Dan itu waktu itu saya lagi ngelihat CCTV itu masih jam kalau nggak salah 9:30 lah ya. 9:30. Dan itu kan CCTV itu ngelihat studio ya, di ruang tamu, di apa kayak gitu. Nah, habis itu saya ngelihat dari gerbang, kan biasalah digedein gerbang apa-apa. Begitu saya ngelihat CCTV yang ngarah ke tangga, Bang. Itu si Maya ini lagi duduk, kan tangga saya itu gini, turun, gini, ada pojoknya. Yeah. Nah, jadi si ini tuh cuman kelihatan pojoknya doang, turunnya enggak. Dia lagi duduk di tangga, di pojokan, ambil Bang. Terus? Dia lagi ngegosok-gosokin ininya. Lagi Iya. Sambil begini, Bang. Sambil ini yang saya lihat di CCTV sini, ya. lagi merem-melek gitu. Berapa menit? Itu kan saya baru lihat, Pak. Aduh, iya. Kan saya baru mindahin CCTV, Iya, baru klik gitu, Pak. Saya salah nanyanya maksudnya. Iya. Jadi dia lagi, saya gimana ya, bingung ya. Ya udah saya saya lihat, saya diam aja gitu. Saya Oke. maksudnya bingung gitu, mau nelpon aja, Gil, itu si Maya lagi ini kan Mau lagi gitu kan. coba lu bantuin gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi apa namanya, kan dia pakai kayak bukan piyama ya, piyama cewek yang ada kancingnya gitu. Nah, si kancingnya itu sampai atas perut lah ya gitu. Nah, jadi cuma kelihatan apa namanya gitu. Nah, dia itu pakai celana gemes yang kemarin tuh. Iya. Cuma bajunya doang udah ganti. Kan CCTV-nya kebetulan warna gitu ya. Jadi si tangannya ini ke celananya itu. Iya. Itu di zoom, sampai di zoom kok. Salah lagi saya nanya ya. Itu sambil ini, Bang. Karena saya bingung. Udah saya pengen tahu nih, ini dia itu sampai di mana nih dia begitu. Saya liatin adalah 7 menit, Bang. 7 menit? Ya serius. Lama juga ya. 7 menit. Terus udah itu dia kayak turun dari tangga, masuk ke kamarnya. Nah, terus abis itu saya telepon, Gil, coba kamu kunci pintu gerbang, kamu masuk aja, saya bilang gitu kan. Emang kenapa? Masuk, duduk di sofa. Emang kenapa? Udah ikutin aja, nggak usah ngapa-ngapain, duduk situ, nggak usah ngomong, nggak usah apa. Oh ya udah, dia masuk, kan lihat CCTV, saya ngeliat CCTV kan, dia masuk, dia duduk di sofa tuh, diem dia tuh. Saya telepon, Gil, kamu dengar apa? Enggak dengar apa-apa. Si Maya lagi ngapain? Kayaknya udah tidur ya, Pak. Soalnya nggak ada suaranya. Oh ya udah, kalau gitu, ya udah Agi balik lagi aja, saya bilang gitu. Nanti kalau udah beres, kunci terus tidur istirahat. Ya katanya gitu. Besoknya pagi-pagi, tadinya saya itu mau nyamperin si Maya, sambil ngeliatin dia kerjanya pagi-pagi seperti apa. Terus kan saya punya editor ya, editor, dia itu istilahnya kerja di situ tapi nginepnya kadang-kadang. Tapi semua orang nyimpen pakaian di situ buat ganti gitu. Ya itu. Dia datangin saya, Bang, gue mau ngomong nih, katanya. Kenapa? Seumur-umur saya kerja sama abang, baru kali ini saya saya nggak ada, katanya. Wah, masa sih? Gue bilang, sumpah, katanya. Emang kamu punya berapa di sini? Lupa kali.
saya tuh kalau kesini cuma bawa 2 aja buat cadangan bang, katanya gitu. Dan saya tuh simpen, kan kita tuh punya loker masing-masing ya bang, tapi nggak dikunci bang, karena memang cuma buat tempat pakaian doang bang. Jadi ya udah buka tutup masuk gitu, dan itu pakaian doang, nggak ada barang berharganya, nggak ada. Nah, lupa kali di laundry kali, enggak bang, saya tuh nggak pernah nge-laundry. Biasa tuh saya ganti bawa pulang gitu. Nah, tadi saya mau mandi, pas ngelihat mau ganti, celana saya nggak ada satu katanya gitu. Wah, saya bilang, yaudah tanya deh sama anak-anak yang lain, saya bilang gitu kan. Terus yaudah kalau gitu saya mau ngedit dulu katanya gitu. Ya udah, jadi dia ngedit ke atas nih. Nah, saya masuk nih, ketemu sama si Maya. Sini deh kamu, saya bilang. Kamu punya pacar nggak? Nggak punya katanya. Nggak apa-apa, jujur aja, saya bilang. Saya pengen denger yang sebenarnya dari kamu, saya bilang gitu. Enggak, saya nggak punya, katanya gitu. Coba kamu bawa tas kamu sini. Nah, dia bawa tasnya. Nih mohon maaf ya, saya bilang. Saya mau tahu isi tas kamu ada apa aja. Maksudnya gini bang, kan kita nggak tahu ya kalau dia bawa atau apa, kita nggak tahu obat-obatan atau apa, atau sajam lah istilahnya gitu. Gitu kan. Saya pengen lihat nih, coba kamu bawa. Akhirnya dibawa. Terus saya panggil, Gil, sini Gil. Ya Pak, duduk sini. Ini kamu jadi saksi ya. Saya pengen tahu isi tasnya Maya apa aja. Dikeluarin di ini bang, yang digendong itu semalam. Dalam pakaiannya dia. Terus ternyata di tas itu ada handphone. Oh, ada handphone. Ada handphone. Oke. Sama casannya gitu. Emang tasnya nggak terlalu gede gitu. Paling pakaian tuh cuman 4 inilah, 4 baju gitu. Celananya nggak tahu saya, kalau nggak salah ada 3 apa 2 gitu. Celananya ada berapa ya? Yang dia keluarin tuh kalau nggak salah 3 pasang apa 4 pasang gitu. Nah, ini kamu ada handphone. Kamu ngomong waktu itu ketemu nggak punya handphone. Kenapa? Ya, soalnya kan kita baru kenal katanya. Takutnya nanti saya itu diambil katanya. Ya kan? Jadi saya bilang nggak punya handphone katanya gitu. Apalagi kan saya dibawa ke rumah. Nanti kalau misalnya saya diapa-apain, ya kan? Gitu. Bukan, saya bilang. Makanya saya tuh nanya baik-baik nih. Terus coba nyalain telepon ibu kamu atau bapak kamu. Nelpon bang. Nelfonnya pakai bahasa Sunda, tapi saya dikit-dikit ngerti gitu. Kata si Maya nih, Mah, gimana sehat? Ini bahasa Indonesia aja ya, saya bingung ngomongnya. Sehat katanya. Kamu di mana? Ini di Jakarta katanya gitu. Oh udah nyampe, ya udah. Awas, jangan macam-macam lagi kata mamahnya. Jangan bikin malu mama. Iya mah katanya gitu. Awas ya katanya. Kemarin udah bikin heboh katanya gitu. Iya mah katanya gitu. Sekarang kamu udah mulai kerja, udah katanya gitu. Terus saya izin ngomong ya, saya bilang. Mah ini bos saya mau ngomong katanya gitu. Terus saya bilang, Ibu salam kenal gitu. Saya yang bawa Maya ke sini, sekarang kerja di tempat saya, bersih-bersih, saya bilang gitu kan. Saya mau izin nih sama ibu buat Maya kerja di sini. Ya makasih banget, nitip ya. Kalau ada apa-apa telepon saya, katanya gitu. Dan akhirnya saya minta, setelah nelfon nih, saya minta nomor HP-nya ibunya nih. Oke. Nah, habis itu, yaudah saya bilang gini, Maya, saya bilang gini. Saya tahu kamu sedikit, dan saya tahu apa yang kamu lakuin beberapa hari di sini. Jadi si Maya ini nggak sadar kalau di studio itu ada CCTV. Nggak sadar. Tapi saya nggak ngomong dia ngelakuin apa. Saya pengen dia jujur sama saya gitu. Kayak gitu. Nah, habis itu, iya bang, pokoknya nanti saya mau cerita. Kamu mau cerita apa sih? Susah katanya mau cerita. Nggak apa-apa, ngomong. Jadi dia gini.
di KTP kamu belum nikah, tapi saya tahu kamu udah nikah, saya bilang. Udah kawin. Dan kamu udah pernah melahirkan, saya bilang gitu. Enggak pernah. Jujur, saya bilang gitu. Karena saya punya saudara yang kerja di medis. Saudara saya pernah bilang, kalau cewek yang pernah punya anak, itu badannya banyak stretch marks. Kayak kerutan gitu. Dan itu kan di bagian ini bang, paha belakang kayak gitu. Gitu. Jadi waktu saya ketemu kan dia pakai celana panjang, badannya bagus gitu kan. Nah, begitu pakai celana pendek, masih bagus badannya, tapi kelihatan ada kerutan itu. Putih-putih gitu, Bang. Di pinggang, di paha kayak gitu. Jujur saya bilang, saya tahu kamu punya anak. Udah pernah ngelahirin gitu ya, maksudnya bukan punya anak, udah pernah ngelahirin. Jujur saya bilang gitu kan. Saya tahu, saya bilang. Iya, Bang. Saya pernah ngelahirin anak katanya gitu. Anak kamu di mana? Sama mama katanya gitu. Terus kamu ngapain ninggalin anak? Katanya. Jadi saya tuh tinggal sama ibu sama bapak tiri. Karena sejak kecil saya tuh udah tinggal sama bapak kandung saya. Saya nggak pernah lihat bapak kandung saya. Jadi begitu mama saya hamil, bapaknya tuh nggak mau tanggung jawab. Tapi kamu tahu nggak bapak kamu siapa? Bapak anaknya. Bapaknya Maya. Bapak Maya. Kamu tahu nggak bapak kamu siapa? Nggak tahu. Nggak pernah nanya sama mama. Pernah. Dikasih tahu nggak siapa? Nggak pernah ngasih tahu. Kata mama, kamu akan tahu nanti pada saat waktunya. Kalau kamu udah dewasa, kamu udah cukup dewasa, kamu harus tahu sih bang itu. Tapi itu urusan kamu. Gitu. Nah, udahlah, saya cukup sampai di situ dulu karena nggak enak gitu. Itu terlalu privacy. Yang penting saya udah tahu nih basicnya. Dan saya nggak ngebahas tentang kegiatan dia itu kayaknya nggak saat ini gitu. Nah, singkat cerita ya udah saya balik gitu kan. Nah, besok paginya saya pas mau pergi kerja nih. Nah, di situ si Didit baru datang nih. Saya tanya, gimana Dit? Itu yang di Tangerang bohong. Jadi alamatnya tuh palsu bang, nggak ada tempatnya. Saya udah nanya katanya itu nggak ada bang, nama kafe ini nggak ada katanya. Jadi kayaknya si Maya ini ditipu ya. Sama ya seseorang gitu online gitu. Nah, terus di sini bang, gua hilang katanya. Hilang? Iya. Serius Dit? Iya, sumpah. Si Agil coba tanya laundry kali. Mana mungkin si Agil laundry saya kan kita masing-masing nyuci masing-masing. Coba tanya yang lain. Udah nggak ada. Berapa yang hilang? 1 doang katanya gitu. Aneh loh Dit. Kemarin si Ian hilang. Sekarang Didit sebenarnya. Coba deh nanti kita periksa ke studio. Kalau lagi ngumpul nih kita omongin gitu. Ya nggak apa-apa sih kata si Didit, cuman bingung aja masa sampai hilang. Iya. Tapi aneh juga. Aneh. Abis itu tuh si Agil laporan ke saya. Saya mau jujur nih Pak katanya. Sebenarnya tiap pagi nih si Maya bangun subuh jam 5. Dia tuh keluar kamar. Dia keluar gerbang. Terus dia ke kuburan. Serius Gil? Bener, coba cek CCTV katanya. Ya udah saya cek, bener bang. Dari hari pertama dia tidur di studio saya, keluar jam 5. Dia keluar gerbang. Karena kan jam 5 itu istilahnya gerbang udah dibuka nih. Cuman di slot aja. Karena kan suka ada yang ke masjid. Nah, gitu. Jadi keluar ke kuburan. Itu tuh dia itu udah 3 hari tinggal di situ. Nah, ya udah deh. Saya bilang nanti saya urus ini gitu. Nah, malamnya. Jadi anak-anak pada pulang nih. Pada pulang, tinggal si Agil sendiri di studio. Nah, seperti biasa bang, saya lihat CCTV nih. Saya ngelihat si Maya keluar dari studio. Jalan ke bedeng. Dia nengok.
nengok, terus dia nyalain HP, senter, Oke. masuk Ke bedeng. bedeng. Iya. Nah, jadi bedeng saya itu kan ada kaca ya. Di atas mah cuman pintu doang, masuk kan tangga ke atas. Nah, di sebelah sini itu nggak ada pintu lagi. Tapi itu ada kaca gede, kaca jendela, tapi gede. Paham. Nah, di situ tuh lampunya cuma 5 watt. Jadi remang-remang gitu. Nah, saya tuh ngelihat CCTV itu sekitar jam 10:30 lah. Jadi si Agil tuh lagi apa namanya? Lagi di studio. Kayaknya dia udah tidur. Jadi si Maya ini keluar ngelihat si Agil tuh udah nggak ada. Gerbang udah dikunci, Agil udah tidur. Terus bingung dong, saya lihat CCTV kan nggak jelas nih. Karena saya itu punya ini bang, punya apa namanya? Teropong. Kalau naik gunung kan saya suka bawa tuh gitu. Saya ngelihat dari jendela, saya deketin gitu bang. Kan itu warnanya kuning ya. Saya ngelihat si Maya lagi ya bang. Terus habis itu dia Itulah ya, itu bang. Bagus. Cakep bang. Oke. Itu kan rambutnya digelai gitu. Terus lah gitu kan. Saya bilang untuk syukuran cewek punya anak itu badannya masih cakep bang. Jadi kayaknya dia ngelahirin normal. Karena saya nggak ngelihat ada bekas jahitan atau apa gitu. Jadi bekas ya dulu yang kemarin saya bilang ada bekas iya gitu. Jadi seumuran ibu-ibu yang udah melahirkan tuh cakep gitu badannya. Tapi masih muda sih. Ya, terus dia ngelihat ke jendela si bedeng itu ngelihat keluar gitu. Maksudnya ada orang atau enggak gitu. Tapi saya tuh jelas nih ngeliatan kayak gini. Terus dia ngeluarin sesuatu dari saku celana yang dia pakai. Terus dia pakai bang. Dia pakai. Dan itu dia pakai tuh. Jadi dia pakai. Nah dia nyender di bedeng. Terus dia tangannya. Dia lagi nih. Itu saya tungguin itu. Wah, itu dari mulai berdiri sampai dia ke bawah, jongkok, tiduran sampai itu. Dan dalam pikiran saya, dia kok bisa gitu. Kenapa? Karena bedeng itu kotor, Bang. Nggak pernah dibersihin gitu. Karena kan emang gudang gitu, gudang bangunan. Itu yang saya lihat di teropong itu badannya berkeringat, udah bercampur sama debu gitu. Tapi dia, asik aja. Ya sambil ngelihat wajahnya tuh kayak wah gitu. Walaupun saya nggak dengar suaranya gitu kan. Nah, saya tunggu nih. Setelah kurang lebih 9 menit tuh dia diem tuh. Dia diem gitu. Terus dia kebangun, masuk ke studio lagi. Besoknya nih pagi-pagi, saya panggil nih. Saya bilang, Maya, sini deh. Saya bilang, saya mau ngomong serius nih. Ini pribadi. Saya udah lihat apa yang kamu lakuin selama ini di sini. Saya bilang gitu kan. Kamu mau ngobrol ada anak-anak atau cuma berdua aja? Berdua aja bang, katanya. Saya malu, katanya. Ya udah, saya bilang. Saya ngomong anak-anak, jangan ada yang masuk ke studio. Jadi kita duduk di sofa berdua, tapi pintu dibuka bang. Nah, anak-anak di luar. Gitu. Sekarang gini, cerita. Gitu. Terus, ya udah dia cerita. Jadi dia itu di kampungnya dinikah paksa. Tapi bukan resmi bang, sirih. Jadi dia itu dikawinin sama orang yang nggak dia suka, nggak dia cinta. Pokoknya lulus SMP, dia itu dinikahin. Anjir.
Terus dia punya anak 1. Nah, setelah punya anak, ditinggal. Nah, jadi dia itu di kampungnya tuh risih tuh maksudnya malu, Bang. Oke, paham. Ya. Malu. Jadi di rumah aja, rebahan aja, mau keluar malu katanya gitu. Akhirnya begitu dia main medsos, ada yang nawarin kerja, dia keluar. Buat merantau. Terus saya tanya, mantan suami kamu ada di situ? Iya, makanya saya tuh malu katanya kalau di situ. Jadi suaminya ini, mantannya tuh udah nikah lagi. Oh. Dan suaminya ini, itu tuh maksudnya mungkin senang yang masih muda, tinggal nikah kayak gitu. Dan suaminya itu orang terpandang, maksudnya punya nama lah istilahnya di kampungnya. Di kampungnya. Tapi semua orang udah tahu gitu. Kayak gitu. Dan tapi kamu terpaksa nggak nikah sama ini? Ya namanya juga kan kita keterbatasan ekonomi. Jadi disuruh nikah ya nikah katanya gitu. Jadi kan kalau udah gitu mau gimana katanya gitu. Nah, sekarang kenapa kamu bisa ngelakuin sendiri, saya bilang gitu. Jadi saya punya penyakit, Bang. Saya itu lebih kalau saya melakukan sendiri. Ya, karena saya trauma. Saya waktu itu hubungan secara terpaksa dengan suaminya karena nggak suka gitu. Nah, jadi di situ saya punya trauma kalau saya berhubungan dengan orang katanya. Jadi di situ saya tuh melepaskan dengan kayak gitu. Terus tapi kamu nggak bisa, saya bilang. Kamu ngelakuin di tangga, kamu ngelakuin di bedeng. Saya pernah dengerin kamu suara ngah-ngahan tengah malam sama anak-anak, saya bilang. Nggak bisa kayak gitu. Ya Bang, maaf Bang, soalnya kalau udah pengen, nggak bisa ditolak Bang. Jadi nyuri-nyuri kesempatan gitu, saya bilang. Hari ini cuma saya yang tahu, besok-besok gimana, saya bilang gitu. Saya nggak bisa, saya bilang gitu kan. Terus sekarang jujur, saya bilang. Kamu ngambil punya anak-anak nggak? Diem dia. Enggak, saya nggak ngambil apa-apa. Jujur, saya bilang gitu kan. Enggak, beneran. Terus saya manggil si Agil. Kamu cek studio semua. Agil ngecek. Ternyata itu pada ketemu Bang. Oke. Si Ian itu ada di bawah tangga. Jadi di bawah tangga itu tempat dus-dus sepatu. Nah itu tuh dimasukin di dus paling bawah. Karena kan si Maya ini yang bersih-bersih. Otomatis dia tahu dong di situ kosong, jarang orang ke situ gitu kan. Karena sepatu dus bekas gitu. Nah, Didit ada, saya tuh punya koper yang biasa dipakai buat travel. Tapi kalau ngonten gitu, kalau syuting gitu ke luar kota, dan itu disimpannya di kamar atas, di gudang lah istilahnya. Didit dimasukin di situ. Jadi mustahil orang bakal ngecek itu kecuali yang bersih-bersih. Saya tanya, kenapa kamu nyuri? Justru saya tuh lebih gitu. Kalau ada. Jadi itu harus dipakai Bang. Jadi punya dia semua dipakai. Cowok itu. Nah dia itu ngebayangin Bang. Itu yang bikin dia bilang, kenapa kalau gitu kamu nggak nikah aja sama orang yang kamu suka, kamu ada nggak? Daripada kamu kayak gini terus. Ya, saya belum nemu Bang katanya gitu. Kamu kalau kayak begini bisa istilahnya dijailin orang gitu kan ya. Di atau apa. Untung kamu ada di sini gitu. Anak-anak ya baik sama kamu gitu kan.
Tapi kamu nggak bisa kayak gini terus. Iya bang, maaf bang, katanya gitu. Ya udah, mau nggak berubah? Saya nggak peduli dengan kebiasaan kamu, tapi jangan di sini, saya bilang gitu kan. Di luar. Gitu. Iya bang, katanya gitu. Nah, besoknya nih, anak-anak tuh kalian libur semua, saya bilang gitu kan. Karena saya mau keluar kota, saya bilang gitu kan. Kecuali si Agil yang jaga gerbang. Nah, saya tuh udah jalan bang, tapi ada yang ketinggalan. Gitu. Nah, si Agil ini ternyata ketiduran. Ketiduran di teras om saya. Di yang sebelah sana. Di rumah lain. Iya, jadi dia lagi duduk gitu di kursi di luar di teras gitu, tiduran. Akhirnya ya udah karena saya ada yang ketinggalan gitu, jadi mobil nggak saya masukin bang, di depan aja. Saya buka gerbang, masuk gitu kan. Saya sekilas pas mau jalan ke rumah saya ngelihat ada orang cowok di studio saya. Oke. Coba, cowok? Kan pada libur saya bilang gitu kan. Cuman si Agil doang, si Agil lagi tidur itu. Akhirnya saya masuk bang. Itu ternyata cowok tuh bukan lagi diem atau berdiri gitu. Dia lagi begini bang, giniin si Maya. Anjir. Si Maya itu lagi posisi. Iya. Saya bilang, kamu siapa? Dia langsung pada kaget gitu kan. Oh, nggak kenal cowoknya nih? Nggak kenal bang. Oke. Saya bilang, kamu siapa? Saya bilang gitu kan. Saya bilang teriak sama saya, Gil. Gitu. Saya videoin nih bang. Oh, di videoin? Iya, saya bilang, ini saya videoin loh ya, ini buat bukti nih, saya bilang gitu kan. Kamu siapa? Saya bilang. Jujur, saya bilang. Ini saya dipaksa sama dia, disuruh ke sini. Ya kamu siapa? Saya bilang gitu. Tadi saya ketemu di jalan sama dia, terus dia ngajakin saya, katanya minta antar. Diantar ke sini terus disuruh masuk. Terus saya disuruh begitu loh ya. Iya. Terus kamu kok mau katanya? Ya gimana bang katanya gitu. Jadi lagi ini bang. Nggak tahu itu udah berapa lama gitu. Karena si Agil lagi tidur kan dia bilang. Terus saya, Maya, ini siapa? Kamu baru kenal. Jujur, ini pacar kamu bukan gitu. Bukan bang, tadi baru kenal di sana. Kenapa kamu? Saya bilang, kamu cerita trauma. Tapi kamu main sama cowok lain, saya bilang. Terus dia cerita, ternyata wajahnya itu mirip sama mantannya dulu sebelum dia dinikahin. Oh, oke. Persis katanya perawakannya itu. Jadi dia itu lagi ke warung Madura bang, ketemu sama si cowok ini, kenalan. Si Maya ini modus, minta dianterin pulang. Diantar lah, namanya juga cowok kali ngelihat cewek cakep gitu ya. Dianterin pulang. Dibawa masuk, mungkin ya itu digoda. Oke. Itu saya ngelihat pas masuk lagi. Gila sih. Saya bilang, wah, saya bilang, sekarang beresin barang-barang kamu, saya bilang gitu kan. Semuanya, saya bilang gitu. Habis itu, beres-beres nih semuanya, kalian pergi, saya bilang. Udah, saya usir tuh. Oh, diusir ya? Ya mau gimana bang? Nggak dikasih kesempatan lagi. Kesempatan main. Rugi bayar dong. Tempat saya dipakai gitu kan. Iya. Saya bilang, akhirnya mereka ya udah, saya bilang, saya nih udah nolong kamu nih, saya bilang, ngasih pekerjaan. Kamu udah dikasih kesempatan nih, saya bilang. Nggak apa-apa, itu masalah kamu, itu penyakit kamu, tapi kamu jangan ngelakuin di sini. Kamu malah bawa orang ke sini, saya bilang. Makin gila. Saya nih kalau mau, saya laporin RT, saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak mau urusan panjang nih, saya bilang. Itu urusan pribadi kalian. Udah, kalian keluar aja, terserahlah kalian mau bilang. Akhirnya si Maya ini dibonceng sama cowok itu terus keluar. Saya nggak tahu nih beneran, dari semua cerita yang udah diceritain, saya tuh jadi 50-50 bang. Yeah. Bener apa enggak apa yang diceritain itu. Dan itu tuh nggak tahu kenal atau nggak kenal sama si cowok itu. Yeah. Nah udah mereka keluar.
Akhirnya saya sama Didit besoknya inisiatif buat, kan saya nanya, Dit di mana? Oh saya lagi di Bandung. Udah belum ke alamat itu? Ini baru sekarang katanya. Udah kamu duluan, saya nyusul. Jadi saya nyusul nih sama si ada karyawan saya nama Pak Ais nih. Sama Kak Ais Bandung. Dia udah di Bandung si Didit. Saya tunggu ya di sini katanya. Di Cileunyi kalau nggak salah dia tuh. Ya udah ke situ. Saya datang ke alamat ke rumah orang tuanya. Orang tuanya. Memang kondisinya ya di kampung kayak gimana lah gitu. Dan saya nggak nanya banyak, cuman kenalan lah gitu. Bu, ini bener? Oh iya gitu kan. Ini siapa ya? Oh enggak, saya cuma temennya, saya gitu kan. Nggak ada ya orangnya? Nggak ada, kerja di Jakarta katanya gitu. Oh ya udah. Oh yaudah ditelepon aja. Ya Bu, kalau gitu saya nanti kesini lagi deh gitu. Jadi saya nggak ngenalin siapa Bang. Nggak ngenalin si ayah siapa, enggak. Nah, pas mau jalan keluar, ada nih laki-laki setengah tua lah gitu. Saya mobil jalan, dia tuh di pinggir Bang. Dia kayak, Pak gitu. Pak, terus saya buka kaca. Kenapa ya Pak? Boleh ngobrol sebentar gak katanya. Oh boleh, di depan ya Pak ya gitu. Itu kan ada warung tuh, dia bilang. Bapak duluan aja. Nah, bapaknya motor kan dulu. Terus saya ngikutin, berhenti tuh di warung. Maaf nih, Bang, Pak katanya. Tadi kan abang tadi ke rumah sana ya katanya. Ada apa? Oh enggak. Saya cuman mau tahu aja teman saya. Oh tapi jarang loh. Dia tuh punya teman. Saya makanya penasaran. Bapak siapa? Oh saya warga sini katanya gitu. Oh, Bapak kenal sama yang tinggal di sana? Kenal, keluarga saya dulu dari sini katanya. Dari dulu, dari saya kecil. Oh, Pak boleh tanya nggak? Bapak tahu nggak anak cewek yang di rumah itu? Oh tahu, Maya katanya. Iya. Itu Maya tuh anaknya siapa ya? Itu anaknya yang rumah di situ, ibu itulah gitu ya. Cuma bapak tiri. Nah, bapaknya Maya yang mana? Nah, jadi anak ibunya itu dulu tuh pacaran sama orang yang punya nama di kampungnya. Hamil. Maya. Begitu hamil, cowoknya itu nggak mau tanggung jawab. Ditinggal. Jadi ibunya itu lahir tanpa ayah. Si Maya ini nggak ada bapaknya. Gitu. Nah, begitu Maya besar, Maya itu dinikahin sama orang yang punya nama juga di situ, tapi beda gitu. Kayak gitu. Terus sebelumnya Maya ini pernah punya masalah besar. Jadi dia itu Bang nyolongin cowok di kampungnya. Oh, udah dari lama berarti ya? Iya, jadi udah kelainan gitu. Dan itu ketahuan pas di cek lemarinya itu cowok semua Bang. Dan Maya ini sering ngelakuin hal itu tuh ya di sawah, di kebun katanya. Itu yang bikin gempar. Makanya dia malu ya. Dan itu mengulangi hal yang sama di tempat saya. Dan setelah itu saya nggak pernah dengar lagi kabarnya. Dan sekarang, dan nggak pernah nanya atau apa sama keluarganya. Ya ini jadi sebenarnya apa ya, membantu, bagus ya menolong orang yang memang kita nggak tahu identitasnya siapa dia. Dan bagus ya ini ya Bang Dhani dan teman-teman itu orang-orang baik gitu. Coba kalau ketemu orang. Karena waktunya singkat Bang. Waktunya singkat itu nggak lebih dari seminggu Bang. Iya, tapi kalau lama mungkin kita juga kegoda. Kalau ketemu sama orang yang udah otaknya itu ya, wah itu udah habis itu. Tapi alhamdulillahnya saya sama anak-anak nggak berani lah macam-macam. Nggak berani. Cuma menikmati aja. Bang Dhani sempat ada pikiran nggak? Pikiran apa nih? Cuma menikmati aja, tapi kalau untuk lebih jauh, aduh saya nggak berani. Ya jadi ini pengalaman yang apa ya,
nggak enak sih ya, pengalaman nggak enak ini ya. Sebetulnya gini Bang, ini memang pengalaman buruk di satu sisi, tapi ini ada positifnya buat saya. Jadi nggak semua orang yang kita temuin itu entah cantik, entah itu biasa aja, itu pasti punya background masing-masing. Dan nggak semua nih yang kita terlihat lugu itu bisa jadi malah Bang. Ya betul. Jadi kita nggak bisa menilai dari luarnya. Di zaman sekarang ya. Apalagi ini kan udah perkembangan zaman dong. Betul. Udah ada medsos, udah ada apa. Itu saya yakin semua orang psikologisnya itu udah berubah generasinya. Tapi di sini sih yang saya sayangkan ya, dari pihak keluarganya si Maya, dia punya anak perempuan. Ya. Kenapa dinikahkan muda? Ya mungkin karena lingkungan atau pergaulan di kampung. Ya, karena kan ibunya juga tadi kan. Ya, ibunya hampir sama lah kejadiannya sama si Maya. Ya kasihan sih, Maya ini korban. Iya, dia nggak minta dilahirkan secara nggak baik-baik. Dia nggak minta dilahirkan nggak punya ayah. Iya. Dan dia juga nggak minta dilahirkan sebenarnya kan. Iya betul. Ini salah orang tuanya. Dan yang parahnya lagi dibiarkan dia untuk pergi atau kemana. Aduh itu gokil sih. Di sini yang saya garis bawahi ya Bang ya. Jadi pelajaran juga cerita ini buat saya pribadi dan juga buat penonton pastinya, kalau kita belum cukup atau belum mampu untuk berkeluarga ya jangan dulu lah. Atau kalau kita sudah berani mengambil langkah untuk melakukan pernikahan sampai punya anak, ya harus tanggung jawab. Nggak bisa tuh kita lepas begitu aja, itu nggak bisa. Jadi pernikahan itu butuh banget kematangan antara kedua belah pihak. Setuju sih. Kesiapan masing-masing. Jadi biar seandainya punya keturunan dan dia mau urus tuh keturunannya, dia mau didik sampai besar gitu, bukannya malah dijerumuskan gitu ya. Dan ini miris sih, miris. Dan belum tentu juga nih Bang, seandainya nih orang tuanya baik-baik. Ya, orang tuanya baik-baik. Tapi anaknya dibiarkan bergaul di luar tanpa pengawasan. Dan itu anaknya bisa salah jalan juga gitu. Jadi penting banget gitu ya, pengawasan orang tua, didikan orang tua. Jangan anak tuh dibiarkan bebas gitu. Ya, benar-benar. Malahnya tadi kan saya mikirnya, nih anak tuh cantik, badannya bagus. Jadi SPG aja tuh dia bisa gitu. Jadi tapi karena penyakit Bang, itu susah diatur Bang. Ya, saya sih tetap menyalahkan orang tuanya ya, karena orang tuanya nggak kasih pendidikan yang baik. Itu. Jadi si anak nih bingung mau jalan ke arah mana, dia bingung, nggak ada yang mengarahkan gitu. Ya bagusnya ketemu Bang Dhani dan teman-teman yang memang kategorinya bermaksud mau menolong, bukannya aneh-aneh gitu ya. Oke deh sih Bang Dhani, ceritanya ini cukup menarik ya. Dan saya salut sih sama Bang Dhani untuk kebaikannya, mau bantu, mau menolong gitu ya. Meskipun yang ditolong kayak gitu punya kelainan ya. Ya mudah-mudahan sih dibalas dengan pahala aja ya Bang ya. Ya semoga. Ya dibalas dengan kebaikan juga dari Allah gitu ya Bang. Amin. Nah, sampai di sini Bang, terima kasih banyak Bang Dhani udah mau berbagi cerita sama kita semua. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Bang Dhani ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Oke, buat teman-teman Ale Jejak Backpacker, pokoknya buat kalian nih, sebesar apapun masalah kalian, sedalam apapun rasa sakit kalian, lebih baik diutarakan dengan orang yang bisa dipercaya. Kalau nggak ada keluarga, mungkin orang yang menurut kalian itu bisa amanah dengan masalah kalian gitu, daripada dipikul sendiri, itu akan lebih susah ya, akan lebih berat gitu. Itu aja sih. Oke, Bang Dhani, terima kasih banyak Bang buat waktu dan berbagi ceritanya. Sama-sama. Semoga saya bantu doakan semoga Bang Dhani ke depannya makin sukses. Amin. Dikasih kemurahan rezeki lah. Amin. Ya, dan keluarganya dikasih kesehatan semua. Amin. Beserta tim-tim dan krunya. Amin. Jalan Buntu ya. Semoga Jalan Buntu semakin besar. Amin. Terima kasih kembali Bang.
Buat teman-teman juga nih yang mau hadir dan duduk cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhani, thank you Bang. Makasih banyak. Sama-sama. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Insya Allah. Sampai jumpa.